Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Salwa Al-Qaida dengan NPM 23150610034 dari kelompok 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian register, macam-macam register, serta rangkaiannya. Register adalah deretan flip-flop yang disusun untuk menyimpan data sementara dalam bentuk bilangan biner. Dalam satu flip-flop hanya dapat menyimpan satu bit memori, 0 dan 1. Adapun jumlah n bit register sesuai dengan jumlah flip-flopnya. Dalam register ada dua flip-flop yang digunakan, yaitu D flip-flop dan JK flip-flop. Mengapa demikian? Dikarenakan kedua flip-flop itu memiliki kondisi yang stabil. Adapun macam-macam flip-flop berdasarkan transfer data. Berdasarkan transfer data, flip-flop dibagi menjadi 4. Yang pertama, PIPO, parallel input dan parallel output. PISO, parallel input dan serial output. SISO, serial input dan serial output. Dan SIPO, serial input dan parallel output. Namun, pada kali ini saya akan membahas tentang dua rangkaian register, PIPO dan SISO. PIPO, parallel input dan parallel output adalah jenis register yang memungkinkan data masuk dan keluar secara paralel, yaitu beberapa bit data dimasukkan dan dikeluarkan sekaligus pada waktu yang sama. Ada pula SISO, serial input dan serial output, di mana data masuk dan keluar secara serial dengan data tergeser pada setiap clock-nya. Agar lebih paham, kita akan langsung masuk ke dalam rangkaiannya. Rangkaian register ini merupakan rangkaian register PIPO, parallel input dan parallel output. Kita akan masukkan bilangan biner 0101. Namun kita akan menulisnya dari sebelah kiri, dari sini. Yang pertama yang kita lakukan adalah meran, dan data pada setiap flip-flop masih di bawah, masih di kibar. Berarti itu menunjukkan bahwa rangkaian tersebut belum diberi input apapun. Lalu kita akan masukkan inputan 1. Kemudian ini merupakan clock sebenarnya. Namun kita akan ganti logic state dikarenakan apabila kita menggunakan clock, maka perpindahan datanya itu akan sangat cepat. Oleh karena itu, kita akan menggunakan logic state dikarenakan perpindahannya akan terlihat. Setelah kita masukkan input 1, dari 0 kita akan menjadikannya 1, sehingga input 1 itu berhasil masuk ke dalam D flip-flop U9. Kemudian untuk input 0, kemudian kita akan masukkan input 1, kita akan meng-off-kannya terlebih dahulu menjadi 0, lalu kita tekan kembali menjadi 1, sehingga 1 masuk ke dalam D flip-flop U11, lalu 0 untuk melihat perpindahannya. Lalu kita off-kan terlebih dahulu, lalu hidupkan. Dan seperti ini. Untuk melihat input 0 itu kita bisa mensatukan dahulu inputnya. Ini dan ini juga bisa kita satukan dulu untuk melihat perpindahannya. Setelah itu didapatkan input 1 melakukan output 1, input 0 melakukan output 0, dan input 1 melakukan output 1, dan input 0 melakukan output 0 secara bersamaan. Oleh karena itu, PIPO itu pasti mengeluarkan output yang sama dengan input yang telah dimasukkan. Sehingga biner 0101 akan menghasilkan output 01 dan 01 pula.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian SISO, serial input dan serial output, di mana data dimasukkan dan dikeluarkan tuh secara serial. Ini merupakan tempat penginputannya, dan ini merupakan clock yang kita ganti dengan logic state, di mana apabila menggunakan clock itu akan sangat cepat perpindahannya. Oleh karena itu kita menggunakan logic state kembali agar perpindahan datanya dapat terlihat. Yang berada di flip-flop ini dapat terlihat perpindahannya, yang putih-putih ini. Dalam rangkaian SISO ini kita akan menggunakan angka biner 1011. Kita akan runkan terlebih dahulu 00, di mana keadaan ini masih netral, di mana belum ada input yang dimasukkan. Dan yang data yang berada di flip-flopnya ini masih berada di keybar. Itu menunjukkan belum ada input yang dimasukkan. Lalu kita akan mencoba memasukkan nilai input 1. Lalu akan kita kita tekan menuju angka 1 atau high hidup, sehingga nilai input 1 itu masuk ke dalam flip-flop U1. Kemudian kita akan memasukkan nilai input 0. Lalu kita akan off-kan terlebih dahulu logic state ini. Off-kan, lalu on-kan kembali. Sehingga data 0 akan masuk ke dalam flip-flop U1, dan angka 1 yang awalnya berada di flip-flop U1 itu akan bergeser ke kanan dan tersimpan ke dalam flip-flop U2. Kemudian ketika kita masukkan kembali nilai input 1, maka kita akan off-kan terlebih dahulu lagi, lalu kita akan hidupkan lagi, sehingga data U1 itu akan menyimpan hasil inputan yang baru, inputan 1 yang baru kita inputkan. Dan inputan sebelumnya yang tersimpan dalam U1 atau U2 akan bergeser terus ke kanan sampai inputan terakhir. Lalu kita akan masukkan inputan terakhir yaitu 1 kembali. Ini kita off-kan terlebih dahulu lalu on-kan kembali, sehingga 1 akan tersimpan pula ke dalam flip-flop U1. Dan inputan yang sebelumnya itu akan terus bergeser ke kanan. Dapat diketahui dalam bidang 1011 itu akan menghasilkan outputan 1 di sini, 0, 1, dan 1. Itu menandakan bahwa nilai yang kita inputkan itu berhasil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.